yang melantunkan alkohol. Oh, di Alvaria gitu sering. Jadi kan kita anak malam nih ceritanya. STMJ. Apa? STMJ. STMJ ya kan. Apa studio terusin majelis jalanin. Kita sholawatan dan lain-lain beribadah di sana. Wah itu kalau bahasa anak sekarang atau zaman kita dulu zen bang. Zennya tuh dapat banget. Dengan bahasa tongkrongan namun kita melibatkan Allah dan melibatkan Rasulullah dalam obrolan kita ya jadi asik aja bang, enak bang gitu kan ya. Teman-teman gue lagi pada minum-minum alkohol, gue ada di situ nemenin aja sambil ketawa-tawa. Terus ada yang kobam abis sampai nggak bisa pulang, ya minimal gue bisa nganterin dia jadi wasilah ternyata ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bahasa semut. Yang pertama, Anda ngebahas yang bahasa semut sama jin, bahasa malaikat ya. Ini mu'alaf Jerman belajar dari Quran. Dia baca Quran sama kayak novel. Bisa mu'alaf. Lah kita bagaimana? Masya Allah Ojan. Wih ngomong Allah kata gue deh. Ya kan? Wih gila. Paling enggak kedatangan lo menyebabkan mereka menyebut nama Allah. Nama Allah lah dalam keadaan mabuk gitu kan. Kita gak tahu dari situ ada taufik dan hidayat di balik Nurnya Allah. Wih sirullah men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil muqtari man da'ana. Ilaihi bi'lidhi wa qaddana labbaika ya man dalana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala hadha nabil karim. Wa habibina syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد لفتيه لما أغلق والختيم لما سبق نشر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم ربي صل صدري وسر الأمر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا آمين يا رب العالمين. Hadratul Mukarramin yang kami hormati, Haibana Qudsil Habsyi yang selalu bercahaya wajahnya, yang sudah mencapai tingkatan gutub di Mobile Legend. Bener dong gue. Kutub di ML. Iya, di Mobile Legend. Dan ada Omah John. Yo, pilihan Bikers Dakwah, BD. Luar biasa akhirnya. BD. Kesini juga dalam rangka serah terima motor Harley-nya Bang Alfi, alhamdulillah. Thank you banget teman-teman atas supportnya ya. Memang ini senangnya sih saudara sesama umat gini ya, suka kasih-kasih Harley gitu ya, keren banget sih. The best. Amin ya Allah. Amin. Aminin aja dulu. Amin Rabbi zidna Harley. Allahumma atina Harley jadidan. Yes Allah, semoga Allah berikan kita Harley yang baru. Biar dibagi-bagi. Iya, biar dibagi-bagi buat yang istiqomah. Karena apa? Ini dibiasain nih. Dibiasain kalau yang namanya lisan. Yang namanya lisan itu harus selalu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Pengen sesuatu, bilang apa? Nanti Allah kirim barangnya. Nanti Allah kirim barangnya. Apa sih Endang? Oh. Nah. Ketika kita biasa mengatakan nanti Allah kirim barangnya, maka ketika itu terbiasa Allah akan wujudkan. Jadi jangan kebiasaan berharap daripada makhluk. Karena itu bukan sifat seorang mukmin. Minta-minta nih bukan sifat mukmin. Minta-minta bukan sifat mukmin. Orang muslim tangan di atas. Yang lebih baik. Kalau kata orang Inggris make it rain. Hah? Make it rain. Make it rain. Oh hujan duit Wib. Hujan duit. Sawer Wib. Sawer. Insya Allah. Kaya. Fulus. Amin. Semoga kalian semua punya harta berlimpah. Amin. Bisa berbagi kepada semua orang. Orang yang membutuhkan terutama.
bukan cuma flexing di sosial media, tapi bermanfaat dunia dan akhiratnya. Dan berbicara masalah hal tersebut, apakah lisan itu bisa terwujud hanya sekali ucapan? Bisa nggak? Tergantung apa coba? Tergantung Allah ridho atau enggak. Pertama, tergantung yakin atau tidak. Betul, bener yakin atau tidak ya Bang ya. Karena kebanyakan manusia Iya. di sininya iya, sininya kagak. Oh iya. Terus pas lagi abis doa, misalkan doa ya Allah bla 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 bla. Terus setan bisikin, ya elah kayak dikabulin aja lu. Terus kebawa deh tuh dengan bisikan itu. Goyang tuh. Goyang tuh doi. Artinya kudu dibiasain. Kudu dibiasain dalam bermunajat, beryakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk terus menerus bersangkut diri kepada Allah Ta'ala. Nanti Allah kirim, nanti Allah datengin, nanti Allah mudahin. Terus begitu. Jangan pernah bilang, aduh kenapa begini ya, aduh saya susah, aduh saya begini. Hei ingat ketika kalian susah, ingatlah nikmatnya Allah lebih banyak daripada susahnya kalian. Nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita lebih banyak daripada susahnya kita. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal tersebut juga diperlukan istiqomah. John bukan orang hijrah. Aku gak berani gak mau bilang dia hijrah. Dia Fauzan Lubis sedang belajar. Belajar mulu Bang. Dan makin balul lagi. Makin belajar makin balul. Sekarang John, Apa, John bang? Gitu gue tiba-tiba John. Jan, ya Bang. ceritain Jan, apa yang kau rasakan ketika kau menemukan muara cahaya di dalam pelukannya? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wih, apa ya Bang ya? Lisan kelu sih Bang. Gue gak berani untuk ngungkapin sebenarnya. Bingung juga untuk ngungkapin ya. Jadi gue sampai sekarang pun dalam penyusunan diksi untuk menjelaskan apa yang gue rasakan itu nggak ketemu Bang, nggak ketemu. Mungkin ini yang Jalaluddin Rumi pernah bilang, ketika kita mendapatkan nikmatnya rahmat Allah, lisan kita keluh untuk mengutarakannya. Allah keluh. Namun ketika menikmati apa yang Allah berikan, lisan kita keluh. Keluh, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Gue juga bisa ngomong. Yang jelas bahasa simpelnya, men, yang gue rasain sekarang demi apapun kane habis, udah selesai. Kane Bang, enak. Kane betul. Kane banget, udah gitu aja. Gue cuma bisa bilang K-A-N-E, kane. Daripada apa Bib, kebanyakan ba ketemu tak. Ba ketemu tak apa ya kemarin? Bahasa? Ba ketemu tak. Oh, bacot. Bacot. Ba ketemu tak bacot. Ba ketemu tak bacot, kata Habib Qudsi itu ya. Iya. Kane habis. Kenapa kane-nya Jan? Orang kan definisi kane itu kan enak tuh kan luas ya. Enak itu secara harfiahkah, apa secara ruhaniah kau melayang tinggi jauh dan gak turun-turun, gak leni-leni karena merasakan nikmat bercinta dengan dia? Ada gitunya, ada. Kok bisa Jan? Sekelas yang melantunkan alkohol. Udah jahat tapi mahal. Gitu. Tapi kamu jahat tapi enak. Oh kamu jahat tapi enak, kenapa enak? Tapi apa Bang? Kamu jahat tapi enak. Karena bisa buat luka ringan Bang dan menyembuhkan. Bisa buat luka ringan. Kan bisa juga buat luka ringan. Dan menyembuhkan. Artinya. Kalau sakit udah sembuh ditetesin alkohol koreng gitu kan enak kan Bang? Betul juga. Iya. Udah mulai jago ya silat lidah ya. Iya bagus. Ya seorang Fauzan Lubis melantunkan alkohol tapi kamu jahat tapi enak, merasakan kenikmatan di muara cahaya, itu gimana Jan? Gitu kan Bang. Ya sesimpel ini aja Bang. Kita dulu kan pernah ya bermabuk-mabukan dengan apapun itu substansinya ya Bang ya. Iya. Mau alkohol kayak mau yang lain-lain, selain alkohol kan kita pernah ngerasain toh
Abang juga pernah ngerasain Bang Alfi. Oh, saat ini. Apa? Hal-hal seperti itu. Oh. Ya kan pernah kan Bang? Aku anaknya polos. Nah, Aku anak rumahan. terkadang duduk bersama mereka gitu teman-teman, alhamdulillah gitu ya, doain banget di gue istiqomah. Gue jadi tiap malam Jumat tuh di Alfaria gitu sering. Jadi kan kita anak malam nih ceritanya. STMJ. Apa? STMJ. STMJ ya kan, apa studio terusin, majelis jalanin. Yoi. Jadi doain istiqomah tiap malam Jumat ke sana gitu, mudah-mudahan. Nah, saat duduk di majelis itu gue ngerasain energinya apa ya? Bersama mereka itu kita sholawatan dan lain-lain, beribadah di sana. Wah, itu kalau bahasa anak sekarang atau zaman kita dulu zen, Bang. Zennya tuh dapat banget. Terkadang gue tekan keluh lagi lisan gue Bang untuk menjelaskannya. Intinya gue di situ benar-benar yang namanya positive vibration ada di situ. Kenapa gue juga jadi sering nongkrong ke sini, nongkrong sama lo pada Bang, sama Habib Qudsi juga. Terus kita walaupun dengan bahasa tongkrongan namun kita melibatkan Allah dan melibatkan Rasulullah dalam obrolan kita, ya jadi asik aja ya Bang, enak Bang gitu kan ya. Dan energi itu sih yang mahal menurut gue dan susah juga gue cari di tongkrongan mana gue cari begitu. Namun energi itu gue tangkap dan gak tiap hari juga gitu kan gue di situ gitu. Maksud gue seminggu sekali let's say gue di sana. Dan dari energi itu kan kita kan frekuensi ini kan saling samber menyamber ya Bang ya. Kita kan ada lagunya tuh. Apaan tuh? Saling menyambar menjadi. Iya, parah banget, makin bus. Ini dia, ya teman-teman semuanya kita doakan semoga Bang Alfi segera lucu ya. Amin, insya Allah, amin. Ini mencoba lucu ya. Tolong Darto jangan komen Darto. Darto jangan komen. Tadi sampai mana? Oke, iya frekuensinya itu. Nah, seminggu sekali lah sekarang gue ini doain istiqomah. Dari seminggu sekali itu kan energi yang mudah-mudahan lah Bang, energi yang gue coba serap di sana begitu bisa gue sebarkan ke teman-teman gue di tongkrongan dimanapun itu. Even though teman gue masih pada nokip-nokip ya nggak masalah. Yang penting gue mencoba memberikan energinya. Tidak perlu gue pun harus membahas-bahas soal agama atau apapun itu di sana. Namun cuman memberikan energi positif aja insya Allah ada berkahnya. Let's say misal teman-teman gue lagi pada minum-minum alkohol, gue ada di situ nemenin aja sambil ketawa-tawa. Terus ada yang kobam abis sampai nggak bisa pulang, ya minimal gue bisa nganterin dia jadi wasilah ternyata ya kan. Menyelamatkan dia. Saat ini menyelamatkan antar dia ke rumah. Pada akhirnya lo bisa menyelamatkan dia ngantar menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Itu dia Bang. Kadang juga gue yang kayak gini-gini kan makin kesini gue nggak tahu ya, ini menurut gue aja. Memang kita baiknya ya mencontohkan lah. Maksudnya kan ini kan bukan ajakan atau apapun ya Bang ya. Kalau perihal hal seperti ini. Namun karena baseline kita ini adalah kita sudah punya patokan tolak ukur dalam bersosialisasi, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan ya gue manusia biasa gitu. Gue respect juga makanya untuk Bang Alfi yang memilih jalannya untuk menjadi pengajar, menjadi ustadz. Habib Qudsi gitu, itu menurut gue gokil sih. itu patut diapresiasi. Gokil kenapa? Yeah. Apa? Gokil kenapa? Gokil Bang, karena lu bener-bener mengajarkan dengan lisan gitu loh. Sedangkan kalau gue pribadi sih gimana ya? Belum kali. Ya enggak juga sih Bang, kayak itu hal yang paling menurut gue sekarang ini tuh gue nggak berani mengaminkan itu. Kalau misalkan orang-orang belakangan kan suka kalau gue datang, weh assalamualaikum Ustadz, gila nggak gue aminin tuh Bang. Gue nggak tahu, tapi kalau diaminin sama malaikat walau alam bisawab ya. Karena jujur gak tahu, kalau Habib Qudsi kan mungkin dari dulu emang dia Sayyid gitu kan, Sadah, gede jadi Habib, iya dong. Iya dong. Kalau gue kan bocil ngebetak layangan orang. Benar. Gitu kan. Terus juga bocil main di got.
terus di remajanya memiliki masa lalu yang kurang baik, gak pernah expect ada di sini, Jan. Iya, paham sih Bang. Memang gue juga sadar bahwasannya makin kesini ya kita ke depannya nggak tahu apa-apa. Kita nggak bisa menentukan juga sebenarnya. Allah yang menentukan sebenarnya. La haula wala quwata illa billah. Namun lanjut lagi ke dialog gue tadi Bang. Poinnya adalah kita ini karena kita sudah punya role model yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW, itu kita bisa terapkan dalam hal bersosialisasi Bang, dalam hal di tongkrongan. Dari situ kan secara nggak langsung kita represent Rasulullah kan. Karena ya gue juga sadar diri, gue nggak bisa yang benar-benar dari baru melek sampai tidur mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW saat ini gitu. Namun kan memang sunnah Nabi Muhammad SAW itu memang harus dihidupkan toh, pesannya begitu. Minimal hal-hal kecil lah dengan suara yang rendah yang tadinya gue bacot gue ngaco banget gitu minimal. Apa ya, macam-macam sih intinya. Role model kita ini bisa kita terapkan ke kita tanpa merubah karakter kita. Ya. Kalau menurut gue sih gitu Bang. Ya. Dan itu dengan kita represent gaya hidup seperti ini, mudah-mudahan ada hal-hal baik untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Sesimpel itu. Ya. Dan pesan juga buat teman-teman semua, bener apa yang Ojan bilang bahwa meskipun gimana kita dalam keadaan dan lingkungan seperti apa, jangan lupakan satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Atau beberapa sunnah Nabi Muhammad SAW. Minimal satu. Apa? Ketika bertemu dan berpisah, ucapkan salam. Assalamualaikum. Sesimpel itu. Tapi di saat kalian tidak mengetahui agama yang diajak ngomong apa? Atau sudah tahu agamanya muslim gitu. Oke, ucapin salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cabut, assalamualaikum. Terus begitu. Sampai nanti duluan-duluanan dia yang ngucapin duluan. Dakwah udah masuk. Alhamdulillah insya Allah Bang. Kayak gitu tuh. Nah hal-hal kecil begitu. Kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Ketika hal kecil tersebut dididik kemudian dijaga, nurnya Allah Subhanahu wa taala, fakat wa may yudlil fala hadiyalah. Maka Allah akan memberikan hidayah bagi yang Allah pengen. Dahsyat. Amin. Allahumma hdina fi man hadait. Semoga Allah berikan kita hidayah dan petunjuk dalam hidup kita. Semoga Allah berikan kita taufik, rahmat, rinayah wal inayah. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad, ketika hal tersebut sudah muncul, apakah kita akan terus baik? Apakah akan terus soleh? Belum tentu Bang. Kagak. Iman naik dan turun. Fluktuatif. Yoi, fluktuatif. Kayak saham gitu. Ketika naik, bersyukurlah. Menangislah. Menangis apa? Munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar Allah tetapkan lezatnya iman yang kita rasakan. Lezatnya iman yang kita rasakan ketika kapan? Ketika kita memahami makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ketika orang awalnya jangan tongkrongan begitu, Ojan tahulah teman-teman nih kalau disebutin Siap. para musisian ini, Asik-asik. iya mereka, Allahumma sholli ala Muhammad, sebentar istri saya nelfon. Sebentar. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Lagi kopdar bos. Iya benar. Jadi ketika kita sudah mulai Allahumma sholli Muhammad merasakan kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
rasa tersebut akan lezatnya nggak terkira. Kenapa? Karena kita faham makna ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan apa? Diawali dengan yaitu hal-hal kecil dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Tadi misalnya dengan salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan kita semua tahu cerita bahwa Allahumma sholli Muhammad, cerita Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar, Habib, yang masalah salam. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Suatu hari cemberut datang ke Nabi Muhammad SAW. Rasulullah nanya, ada apa lu berdua? Mukanya kusut banget, bahasa begitu deh, kurang lebih. Ngapa? Kata Sayyidina Abu Bakar bilang apa? Ya Rasulullah, ada Umar, ini Sayyidina Umar nih lebih muda daripadaku. Tadi ketemu aku di jalan gak ngucapin salam kepadaku. Sementara aku lebih tua, harusnya dia menghormatiku. Terus Sayyidina Umar bilang apa? Nggak gitu ya Rasulullah. Memang Sayyidina Abu Bakar lebih tua daripada aku. Tapi bukan itu maksudku. Bukan aku tidak menghormati beliau. Ya Sayyidina Abu Bakar, bukankah kita pernah mendengar Nabi pernah mengatakan barang siapa yang mengucapkan salam terlebih dahulu maka Allah bangunkan istana untuk dia di surganya Allah Ta'ala. Dan aku ingin istana tersebut untuk sahabatku Sayyidina Abu Bakar. Hal kecil. Sekecil itu. Nah, hal kecil tersebut membuahkan hasil apa tidak? Membuahkan hasil. Ilmu buahnya adalah, ayo yang ngaji Senin nih. Ilmu buahnya, buah dari ilmu apa? Hah? Amal. Buah dari ilmu adalah amal. Kalau sudah punya ilmu pasti diamalkan. Dari situ berbuah lagi, amal apa lagi? Amal cabang, banyak cabangnya. Apa cabangnya? Ya mulai ibadah, kemudian memahami kenapa sholat. Ketika iman lagi di atas, kita akan merasakan nikmat dan lezatnya sholat. Kalau apa? Kalau kita tahu maknanya. Sometimes kata gue. Literally gak sih gue? To be honest sih, honestly. Apa sih? Jaksel banget sih. Terkadang kita itu malas buat sholat, jujur. Ya enggak? Malas buat sholat kecuali Ojan. Ojan Masya Allah sekarang nih. Enggak. Ojan Qiyamul Masya Allah. Ojan nih geng Markisub, Beb. Enggak juga. Iya bang, mudah-mudahan doain istiqomah aja bang. Amin. Doain istiqomah deh, subuhan. Geng Markisub, mari kita subuhan. Mari kita subuhan. Fiji. Dulu ngajakin bikin apa, acara apa? Tahu batas. Tahu batas, yeah. Live. Yeah. Bulan Ramadan. Nah, kadang males untuk menuju sholat. Kenapa? Karena belum memahami maknanya. Apa makna sholat? Ketika takbir pertama nih, satu poin. Takbir Allahu Akbar, nyerah. Anu bolak-balik bilang, di tangan kita adalah ada jumlah angka Arab 99 kiri dan kanan. Kanan 18, yang kiri 81, 99, kan gitu kan? Kemudian Allahu Akbar mewakili semuanya, nyerah sama Allah Ta'ala. Setelah itu apa? Rukun ini setelah niat, takbiratul ihram, kemudian apa? Baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah dialog kita dengan Allah. Coba baca Jan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabb, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih banyak ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan. Engkau yang menguasai langit dan bumi. Engkau yang menguasai siang dan malam. Engkau yang menguasai segala makhluk di seluruh alam jagat raya ini. Engkau yang menguasai ya Rabb. Makasih banyak ya Allah. Lanjut.
Ar-Rahmanir-Rahim. Engkau yang maha pengasih, maha penyayang. Ya Rob, begitu baiknya engkau berikan kepada siapa saja rezeki. Agama apa saja, semua makhluk, semua hewan. Ar-Rahmanir-Rahim. Dan maha penyayang, engkau sayangi kami ya Rob dengan panggilan ini. Malik Yaumiddin. Allah yang menguasai hati kami, diri kami di hari akhir nanti ya Allah. Engkau ya Allah yang menguasai hamba di yaumul qiyamah ya Allah. Baru Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu. Kepada engkau kami bersujud ya Rabb, menjadi hamba. Beribadah kepada engkau ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami minta ya Allah, minta pertolongan. Apa lagi? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tolong ya Allah, tolong tunjukin kami jalan yang lurus. Itu dia tuh paling dalam di situ tuh. Itu dialog kita dengan Allah. Kemudian dalam sholat ada surah-surah pendek yang kita baca. Ya kan Beb? Sholat yang di hukumnya masuknya sunnah ya Beb? Masuknya sunnah. Itu minimal 5 ayat Beb. Apa gimana Beb? Bebas. Bebas. Yasin boleh Beb? Yasin, Allahu Akbar boleh Beb? Boleh kan? Ya, Okay. boleh. Oh bebas. Siap. Nah, syuf, kerennya Allah nih. Ini yang mungkin jarang kita sadari. Kerennya Allah. Di surah-surah pendek, kadang sometimes Kadang sometimes gak apa-apa. Aduh, Cut times, tiket cut times. Lanjut. Kadang-kadang ketika membaca surah pendek itu kita hafal, oke, let's say trikul. Ya enggak? Trikul. Kul ya ayyuhal kafirun, al-ikhlas, kul Allahu ahad, kul ya kafirun, kul a'udzu binnas. Kan begitu kan? Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk membaca salah satu di antara itu. Contoh, kita tergerak hati membaca Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum a'budu ma a'bud. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada kalian ya orang kafir, kufur. Itu pesan buat kita. Pesan apa? Itu adalah dialog dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Pesan buat kita. Ketika kau bergaul dengan orang-orang yang kufur nikmat, ketika kau bergaul dengan orang-orang yang tidak seagama atau satu visi misi denganmu, tidak satu meyakinkan keimanan sama sepertimu, jangan musuhi dia, tapi jangan ikuti dan jangan ikutin apa yang dia lakukan. Pada akhirnya apa? Lakum dinukum bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Dalam pergaulan ya begitu. Yoi. Masing-masing. You do you, I do me. Yes. Yeah. Jangan you jam, I jam. Gak asik tuh. Gak asik. Gak asikin. Jangan diikutin. Misalnya ngikutin baca Al-Ikhlas. Berarti pesannya Allah adalah apa? Ayo dong balik sama Tuhanmu, sangkutin hatimu kepada Allah. Jangan ngarep manusia, jangan ngarep engagement Instagram, jangan ngarep apa lagi? Jangan ngarep endorse. Ayo dong, balikkan hatimu kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad, la ilaha illallah. Tanpa disadari ini adalah hidayah dari Allah untuk membaca hal tersebut. Kalau dimaknai itu pesan untuk kita. Makanya kalau orang sudah merasakan kelezatan ibadah tersebut, walhamdulillah, maka menangislah ya Rabb Allah. Tolong tetapkan hati kami ya Rabb dalam kelezatan keimanan ini. Ketika turun, nah ciri-ciri orang yang bertobat nih Jan. Apa? Ciri-ciri orang yang tobat. Apaan tuh Bang? Yang diterima tobatnya adalah orang yang selalu menangis ketika menahan dirinya dari maksiat, tapi kejeblos dia nangis minta ampun sama Allah. Allahu Akbar. Ini ciri-ciri orang yang tobatnya diterima. Tapi kalau dia menikmati maksiatnya, na'udzubillah min zalik.
buru-buru minta balik sama Allah. Ya Rob, tolong tarik hamba lagi. Jangan kedalaman hamba takut ya Allah. Kembalikan hamba kelezatan nikmat iman itu ya Allah. Jangan biarkan hamba jauh dari Engkau ya Allah. Allah gak pernah pergi tapi hamba yang pergi, maafin hamba ya Allah. La ilaha illallah. Kemaksiatan tersebut muncul kapan? Ketika kita mulai lengah, ketika mulai tidak istiqomah. La ilaha illallah. Semoga Allah tetapkan istiqomah dalam hati kita. Amin, amin. Kadang ya mudah-mudahan ya Bebe, anak-anak yang jomblo ini setelah menikah tetap istiqomah ya. Kadang Waktu itu kata lu Bib, apa Bib? Kan gue pernah bilang pernikahan menambah keistiqomahan. Langsung lu bantah, tergantung. lupa Habib. Tergantung istri seperti apa gitu. Iya tergantung istri. Iya dong. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dan Ojan, Masya Allah. Beliau adalah salah satu prototipe akhir zaman yang Allah berikan kepada kita. Kalau Ojan saja bisa menuntut ilmu dengan keistiqomahan. Doain aja amin ya Allah. Allahumma ja'ana wa iyyakum. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga Allah berikan istiqomah kepada kita dalam menuntut ilmu. Hati-hati bre. Nih Jan, akhir zaman nih banyak isu nih Bib. Nanti Habib Qudsi. Roy anu. Mantap. Sini kau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak Jogja pindah ke sini. Keren. Kebalik ya? Kebalik Roy. Jogja apa sih? Kemarin Jogja ya? Masya Allah. Masya Allah. Dahsyat. Sini Roy, sini depan Roy. Allahu Akbar. Sini, sini. Allahu Akbar. Nah, Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana bang tadi? Tadi berbicara sampai mana tadi? Prototipe Prototype. akhir zaman ini. Di akhir zaman ini banyak isu-isu. Nanti Habib Qudsi akan jelaskan juga. Ya, iya dong Bib. Isu-isu yang bahasa semut. Ini beneran mau dibahas nih, kasihan banget dikasih panggung, ngapain? Enggak. Lanjut. Ini hikmah daripada semuanya. Hikmah. Allah mengajarkan kita, pasti Allah, Bib, lo setuju gak Bib? Allah memberikan segala sesuatu pasti ada hikmahnya, ada tujuannya gak? Betul. Ya kan? Pasti ada tujuannya kan? Pasti bang. Kenapa Allah memberikan beliau di antara kita? Kenapa Allah menciptakan orang yang mengatakan nasab sayyid terputus di antara kita? Kenapa? Pasti ada hikmahnya. Gak mungkin gak ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Yang pertama, Anda ngebahas yang bahasa semut sama jin, bahasa malaikat ya. Nah, beliau mengatakan bahwa ini mencoba husnuzon aja di dalam kebodohan. Karena kita fakir ilmu, kita nggak punya ilmu. Kita ya kayak Ojan bilang, makin belajar makin bodoh. Bego banget. Nah, beliau pernah bilang ketika menyebut kata nama dia nih. Nama dia siapa? Hah? Iya, Gufron. Di alam barzah sebut Gufron. Gufron berawal kata Al-Ghafar. Gitu kan, Beb? Ghafar kan? Nah, Ghafar artinya apa? Hah? Pengampun. Ketika dia di alam barzah, di alam kubur, ketika ditanya malaikat mungkar nangkir, kalau secara ini Anda coba husnuzon aja nih buat pribadi, bukan buat semuanya. Ini prasangka bahwa, sebut nama guru Fon, selesai, bukan nama dia. Bukan nama dia. Tapi apa? Amal ibadah kita. Ampunannya Allah Subhanahu wa taala datang daripada amal ibadah kita. Al jaza ala qadri amal.
Balasan tergantung amal perbuatannya. Artinya apa? Pengen selamat di kuburan, banyakin amal baik. Ini husnuzon nih. Dan kenapa beliau Allah ciptakan di antara kita? Allah pengen ngetes siapa di antara kita yang hatinya masih bersih. Iya bang, keren tuh. Allah ngetes di antara orang beriman, siapa yang hati masih bersih. Orang yang bersih hatinya akan selalu Insya Allah bersih. husnuzon. Husnuzon. Oh berhusnuzon maksud lu? Iya. Gue tadi kira bersih gitu. Ya kan gue bilang makin belajar makin bahlul kan? Iya, benar juga, gak salah. Berprasangka baik aja terus. Kan Syekhuna Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh mengatakan apa? Salah satu syarat mati dalam keadaan husnul khatimah adalah selalu berhusnuzon. Kalau sudah menyinggung masalah akidah baru ditegur. Kalau belum udah nyenggol belum? Udah nyenggol belum? Udah. MUI sudah menegur kan? Nah, lagi diproses. Beliau sudah menyinggung akidah, MUI sudah turun tangan. Artinya apa? Kita nih rakyat jelata, rakyat remeh temeh, menanggapi seperti apa? Ayo is'al galbak, tanya hatimu, bagaimana keadaan hatimu? Bencikah kepada dia atau bagaimana? Allah pengen tahu siapa di antara kita yang tetap menjaga kebersihan hatinya. Inna fil jasadi madghah idza saluhal jasadu kulluh, idza fasadat fasadu kulluh. Setiap diri itu memiliki mudghah, segumpal darah ada atau daging, yakni hati. Idza saluhat, kalau itu benar, saluhal jasadu kulluh, maka benar semuanya. Idza fasadat, kalau rusak semuanya. Maka saat ini momen filterisasi. Gue ngeliatnya ini filterisasi. Dan kan sekarang di Indonesia umat Islam lagi rame lah pokoknya. Nah pertanyaannya, gue selalu berpikir bang, kalau di Palestina lagi hype-hype ya nih, selalu ada yang kayak gini-gini di Indonesia nih bang. Yeah. Tanya kenapa lo jawab sendiri deh. Tapi ya jujur ya itu ya yang kita heran fenomena di antara kita ya. Iya tapi jujur Jan, berapa minggu lalu orang Jerman mu'alaf. Alhamdulillah. Di sini. Masya Allah. Mu'alaf di sini dia bilang apa? Dia bilang dia belajar Al-Quran nih. Anci. Ya, yang mu'alaf Jerman kemarin. Ya kan? Ini mu'alaf Jerman belajar dari Quran. Dia baca Quran sama kayak novel. Bisa mu'alaf. Lah kita bagaimana? Yang Islam dari lahir Quran cuma dipajang doang. Suruh baca Quran gak ada yang mau. Malu istiqomah. Yang dipelajarin Arabnya saja, maknawiyah tidak dipelajari. Nah beliau Jerman lagi netap di sini, tiba-tiba mu'alaf karena apa? Karena mempelajari Al-Quran secara terjemah dan maknawiyah. Semua ada di sana kata dia. Dan sekarang dia lagi belajar wudhu. Masya Allah. Dan kita jangan mau disibukkan dengan fitnah-fitnah yang ada. Betul. Banget tuh. Iya kan? Iya bang. Ketika sibuk dengan fitnah-fitnah yang ada, maka teralihkan ibadah kita. Terdistraksi. Iya kan? Yoi. Gawat bang. Ya begitulah kurang lebih. Energinya jadi nggak asik. Terdistraksi. Dan ini biasa terjadi muncul. Kalau misalkan, gue selalu beranggapan begini ya. Tahu ini propaganda, ya ini menurut pendapat gue dan ini propaganda di diri gue gitu. Bukan buat semua ya. Propaganda. Propaganda di diri gue lah ini. Bukan buat semuanya. Jadi hal-hal ini tuh pasti terjadi. Kalau misalkan gue concern banget soalnya sama Palestina. Kalau di Palestina tuh lagi
ganas gitu ya, situasinya lagi nggak asik, dan karena umat Islam di Indonesia ini paling banyak, pasti terjadi perihal yang kayak gini-gini nih. Dari yang bahasa semut muncul, dari yang menghardik para habaib muncul, gue nggak ngerti loh, Allah walam bisawab. Jadinya udah ke distraksi. Kalau masalah habaib, aku nggak berani ngomong Jan. Karena ada Sayyid sebelah aku, dia lebih berhak untuk berbicara masalah hal tersebut. Itu dia. Iya. Jadi kepada Haibara Qudsi, al-waqad fa'ali tafadhol. Komando. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ya, sebelum Ane mulai bicara, ya, Ane mau sedikit ya bintang tamu kita gestar kali ini. Sebelum Ane ngelanjutin, ya soalnya, suara gue jelek Wak, suara gue jelek. Kalau bagus gue nyanyi deh. Jadi sebelum Ane lanjut ke bagian Ane, ya, tadi Ane sempat ngobrol sama Bang Ojan, ya, apa yang antum bakal bahas di Kopdar kali ini. Terus dibilang ya bahasannya itu tentang present ya. Present. Represent ya, represent Rasulullah. Represent Rasulullah. Nah, cuman kayaknya belum disampaikan belum. Tahu tadi udah kesampaian dikit. Oh yang gue sampein, yang gue tuh ngobrol sama lu tentang Islam dan alam. Oke. Oh iya yang tadi. Iya. Jadi gue pengen Bang Ojan dulu ngomong, nanti abis itu gue langsung sambungin. Oh iya ini agak mental dikit ya. Gak apa-apa. Iya. Gini Bang, perihal habluminan nas, asik, sedap. Jadi kemarin waktu di Al-Faria tuh kita ada mohon doa juga tuh, ada salah satu ustadz yang luar biasa kalau menurut gue sendiri ya Bang ya. Dimana beliau sedang membangun sebuah pondok pesantren, dan pondok pesantrennya itu keren banget gitu. Pengen menggunakan metode-metode alam semesta. Wih, rayuan semesta nih Bang nih. Alam semesta yang memang diriwayatkan dalam Al-Qur'an begitu kan untuk menjadi pembelajaran. Let's say misalkan burung terbang, seperti halnya membangun formasi burung, itu kan tanda-tanda kebesaran Allah, dari mana pohon-pohon dan lain-lain begitu. Nah, balik lagi ke sini Bang gitu. Gue sempat menegur seseorang di majelis saat dia lagi ngerokok terus buang rokok di pot pohon. Begitu. Gue tegur dia, "Bro, buangnya di asbak." Gue bilang gitu. Lu sama itu pohon zikiran lu belum tentu banyak, lebih banyak. Sesimpel yang kayak ya kita harus sadar dulu bahwasannya kayak ini pohon ini bukan tiang listrik men. Apalagi kemarin waktu pilkada banyak banget itu calon-calon yang makuin fotonya mukanya itu ke pohon gitu. Weh, lu siapa? Lu siapa sih? Pertanyaan gue gitu. Sadar diri dulu lah. Lu udah berapa banyak lu berzikir, udah berapa banyak lu ingat sama Allah gitu. Ini semenit ini lu ingat Allah nggak gitu kan? Sedangkan mereka adalah makhluk-makhluk yang setiap detiknya berzikir. Gitu ya BPP. Mereka adalah makhluk Allah gitu. Dan kita ini kan Islam rahmat lil alamin. Rahmatan lil alamin. Yoi, rahmat untuk semesta alam gitu kan. Oke, manusia menjadi khalifah di bumi. Oke, jadi ya sekarang kita main, kalau gue game plan gue gitu ya. Kalau ini metode gue dengan lo membangun sensitivitas lo kepada pohon dan kepada makhluk-makhluk Allah lainnya, even though itu babi, anjing, apapun itulah, makhluk-makhluk semua lah, ya secara otomatis mungkin ke manusia lo bisa asik begitu, sama makhluk Allah yang lain aja lo udah begitu, apalagi sama manusia gitu, karena manusia ini terkadang, aduh parah sih, kacau. Tanaman tuh gak di notice
Gitu. Abang yang sebelah sini juga mungkin nggak notice untuk ngobrol sama yang sebelah kanan, asik. Terus sebelah kanan lagi berzikir bang, ya zikir bareng deh, pegang Allah Akbar, gitu-gitu loh. Yang kayak gitu-gitu, kurang lebih. Jadi bahasannya Islam dan alam, gue kepikiran kayak gitu. Mungkin bisa ditambahin sama Habib Qudsi nih. Bib, gimana Bib? Masa segitu doang? Enggak. Apalagi ya? Kurang. Ya, dari situ kan saat kita makin sensitif sama alam semesta, otomatis kan energi kita baik ya bang ya. Kita dilihat orang juga enak toh. Terus juga, gue bingung mau ngomong apa lagi. Iya nih, deadlock gue. Doanya kurang mantep tadi, Robi sorry. Ya, Islam dan alam. Gue agak sedikit, ya intinya begitu sih. Satu sisi kebersihan sebagian dari iman. Oke lah. Oh iya, gue sempat pengen nggak bahas isu ini bang. Kemarin sempat waktu yang haul ramai. Bagus haul. Gue sangat support. Ramai sekali. Namun sampah di mana-mana. Ramai sekali. Itu kan, apakah pertanyaan saya juga mungkin mulai ditanya, apakah aspal ini tidak tempat kita berpijak ini, bumi ini kan diriwayatkan berzikir juga toh. Dan kita kan khalifah di bumi, alangkah baiknya kita menjaga alam ini juga lah. Sedikit begitu ya Bib. Kayak gimana gitu. Ya itulah sensitivitas itu gak terbangun sama kita karena mungkin gue gak tahu tuh kenapa begitu. Dan gimana sih caranya untuk bisa membangun sensitivitas itu Bib? Mungkin Habib bisa menjawab seperti dengan asiknya Habib lah pokoknya. Ini Habib paling gaul yang pernah gue temuin. Sikat Bib. Ya Masya Allah, jazakallah khair. Makasih banyak kepada Bang Ojen yang udah mengingatkan kami ya, Masya Allah. Pas antum mau bahas itu aneh, ini bahasan yang belum pernah dibahas. Maksudnya itu sesuatu yang remeh, ya, sesuatu yang remeh, tapi sebenarnya penting, ya, buat di kehidupan kita ini penting. Dan Islam itu juga ngajarin hal-hal seperti itu, ya. Islam tuh semuanya ngajarin baik dari hal-hal yang remeh, apalagi hal-hal yang besar. Ya contohnya tadi yang Bang Ojen bilang, sesuatu hal yang remeh seperti adab terhadap lingkungan. Ya, itu menurut Anda penting. Kenapa Anda bilang penting? Ya karena ini yang banyak diremehkan oleh orang banyak gitu. Dan diacuhkan sama masyarakat khususnya di zaman kita hidup sekarang ini. Ya kayak misalkan tadi contohnya dibilang Bang Ojen ketika lagi selesai majlisan ada orang ngerokok, buang puntung rokok di sembarang tempat seperti di pohon dan lain sebagainya, tidak membuang sampah itu pada tempatnya. Nah ini kan berarti tidak ada adab terhadap lingkungan. Sedangkan lingkungan ini yang ada di dunia ini adalah semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus ada adab, sama lingkungan aja kita harus ada adab ya. Dan apa ya? Sebenarnya hal-hal kayak gitu kalau kita beradab dapat pahala. Dapat pahala. Bahkan ada itu hadis Nabi katanya, kalau misalkan di jalan itu ada duri, ya, dan duri itu ente singkirkan, itu sudah bagian daripada cabang daripada iman. Bagian daripada cabang iman seseorang. Itu maksudnya hal-hal kecil kayak gitu tuh di Islam diajarin. Aneh pernah dulu dapat cerita dari Habib Umar ya. Yang ceritain bukan Habib Umar, cuman yang cerita ini supirnya Habib Umar. Habib Umar itu dulu pernah, beliau lagi naik mobil. Ketika di tengah-tengah perjalanan, beliau ini lagi mau dakwah ya, lagi keluar mau dakwah ke suatu tempat. Habib Umar ketika di tengah perjalanan melihat ada di tengah jalan begitu ada kayak pelepah korma lah begitu. Itu Habib Umar suruh berhenti supirnya dan Habib Umar langsung turun sendiri dari mobil ngambil itu pelepah korma untuk disingkirkan di tengah jalan tersebut. Dia Habib Umar bisa aja melewati itu pelepah korma ya lewat pakai mobil tinggal injek selesai atau suruh sopirnya.
Tapi Habib Umar itu langsung mempraktekkan kepada dirinya sendiri bahwasannya inilah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan Masya Allah ya, itu hal yang remeh, kecil, tapi buat kita itu berkesan. Aneh dengar ceritanya aja berkesan. Gimana yang supirnya langsung yang lihat, wah itu lebih berkesan lagi. Habib Umar nggak ngomong apa-apa, cuman menunjukkan sikap perilaku akhlak. Tidak dengan lisan, tidak dengan menceramahi dengan lisan, tapi cukup dengan dakwahnya itu dengan perilaku akhlak dan orang itu langsung terkesan. Nah kita kalau bisa seperti itu, wah itu ente keren banget. Aneh dapat cerita dulu dari Om Didi ya. Om Didi pernah ceritain dia kayaknya tuh kalau untuk adab lebih ke bucek Wak, katanya Wak. Betul ya? Dan aneh nggak kenal bucek itu siapa, belum pernah ketemu juga. Ya, yang jelas dia mentor lah, senior di dunia entertain ya. Dan Om Didi respect katanya terhadap bucek ini. Bucek ini kalau kita, si Om Didi cerita ya waktu itu ya, nggak tahu sekarang. Bucek ini kata Bib nggak pernah sholat Bib, tapi muamalahnya sama manusia top. Nggak pernah sholat di Islam, cuman ya itu yang jeleknya nggak usah kita ikutin. Cuman ada sisi baik yang aneh lihat, ini orang keren. Maksudnya apa? Waktu itu aneh lagi kopdar Bib sama teman-teman. Lagi acara event ya. Kemudian adalah salah satu member di acara tersebut, orang tersebut buang sampah sembarangan. Puntung rokok ya? Oke. Tahu sama Bucek diapain? Oh, Bucek nggak negor itu orang, cuman ngambil puntung rokok itu, depan itu orang, diambil puntung rokoknya langsung dimasukin ke tempat sampah. Itu orang yang lihat kayak kegampar, anjir. Yang ngambil orang tua, tapi dicontohinnya dengan akhlak. Tuh. Keren gak? Itu Om Didi ngelihat kejadian itu, wah gue respect Bib sama dia. Dia gak pakai negor, gak pakai lu gak pakai dengan perilaku, tuh orang langsung tertampar. Wah itu keren banget sih. Maksudnya dengan hal-hal remeh kayak gitu, kita bisa ngelakuin dalam kehidupan keseharian kita. Wah itu ente sudah hidup dengan sesuai tuntunan ajaran Islam. Ya. Maksudnya kita harus tidak beradab kepada sesama manusia aja, tapi beradab terhadap lingkungan itu juga perlu. Bahkan tidak hanya tumbuhan, bahkan kepada hewan pun. Al-Imam Syafi'i ini ada cerita menarik, aneh baru ingat. Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i ini mazhab yang kita anut sekarang di Indonesia, mayoritasnya adalah pengikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini pernah sewaktu-waktu lagi makan sama bininya, lagi makan sama istrinya, tiba-tiba ketika dia lagi makan, ada kucing lewat. Ada kucing lewat. Ngelihat kepada Imam Syafi'i lagi makan nih kucing. Dilihat balik sama Imam Syafi'i. Ya namanya kucing ya kan. Kita makan apa juga tuh kucing pengen aja bawaannya ya gak. Langsung Imam Syafi'i ngomong kepada istrinya apa? Wahai istriku, persiapkanlah makanan sesuai apa yang kita makan hari ini, kasih kepada itu kucing. Kalau kita kan kagak, makan ayam. Tulang ya. Yang kasih. Kadang mending tulang. Iya. Awas lu. Gitu. Kasih kaki ya. Kaki. Itu Imam Syafi'i itu. Kasih, nyuruh istrinya makanan yang sesuai kita makan sama kayak hari ini dikasih. Maka Imam Syafi'i makan daging ya dikasih juga tuh daging utuh. Tuh Imam Syafi'i makanya jadi orang besar ya. Itu hal-hal kayak gitu, itu kan adab terhadap lingkungan, makhluk hidup ya. Yang menurut kita tuh ya remeh, tapi bisa jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Makanya jangan pernah meremehkan ibadah-ibadah yang kecil. Wah, itu banyak manusia di zaman sekarang meremehkan ibadah-ibadah yang menurut kita, pandangan kita sebagai manusia itu kecil pahalanya. Tapi bisa jadi kalau kita tanpa sadari mengerjakan ibadah tersebut, bisa jadi itu sebab masuknya kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang tahu. Al-Imam Al-Ghazali ya, beliau itu masuk surga karena apa? Ketika ditanya, ketika Imam Ghazali meninggal, ada salah satu orang yang bermimpi kepada Imam Ghazali.
Dan orang tersebut melihat Imam Ghazali penuh kenikmatan, sudah seakan-akan seolah-olah berada di surga. Ditanya, ya Imam, apa yang menyebabkan engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Apakah karena banyaknya ibadah? Apakah karena banyaknya dakwahnya engkau? Apakah karena banyaknya karangan-karangan kitab yang engkau tulis? Kata Imam Ghazali, enggak, bukan itu semua. Itu semua fana, hilang, haba'an manthura. Tidak terhitung katanya. Yang menyebabkan aku masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ketika aku lagi mengarang kitab, ya mungkin antum udah pada tahu. Aneh sekedar ngingetin aja. Ketika aku lagi mengarang kitab, tiba-tiba ada seekor lalat yang hinggap di atas pena tintaku. Kemudian aku terdiam sejenak sampai lalat tersebut minum sampai puas dan kemudian terbang lagi, baru aku melanjutkan tulisan karanganku di buku tersebut. Sebab itu Allah ridho, Allah memasukkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kan nggak kepikiran kita ngelihat hal fenomena begitu. Masa iya sih dengan amalan yang kita buat kayak gitu kita bisa masuk surga? Loh belum tentu kan, makanya bisa jadi di pandangan kita itu kecil, bisa jadi di pandangan Allah itu besar. Di sisi Allah itu besar. Begitu juga dosa yang kita lakuin, sama. Kalau kita melakukan dan menganggap dosa itu kecil, wah ini warning buat ente sebenarnya. Kenapa nih bilang warning? Ya bisa jadi nanti apa yang ente anggap remeh itu dosa, kedepannya nanti di sisi Allah itu akan menjadi sebuah dosa yang besar. Kenapa bisa menjadi besar? Karena kita menganggap remeh. Sebab itu juga kita bisa masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Oh, mungkin dari sini Beb ya. Kenapa? Mungkin dari sini gue ketemu aja nih Beb, ketemu dialog. Sama Beb, motong Beb. Ketemu aja ketemu. Maksudnya kita nggak bisa pakai kacamata kita nih dalam tolak ukur apapun, baik itu dosa ataupun pahala gitu kan. Kurang lebih jangan menjadikan kita kayak ya elah dosa kecil ini, weh kata siapa? Lu Allah tahu dosa kecil tahu dosa gede gitu kan, kurang lebih kan. Terus ya dan begitupun juga pahala, hal-hal kecil jangan kita anggap kecil dan atau besar, itu kita jangan, ini mata kita ini terlalu hina kayaknya untuk memberikan apa ya nilai besar kecilnya sebuah kebaikan ataupun keburukan. Lanjut Bib. Ya jadi gitu ya. Terus dalam adab terhadap lingkungan juga ya. Kata Nabi, haknya jalanan tuh, kalau kita lagi di jalan, haknya jalanan tuh ada 5. Ya. Kalau kita lagi di jalan ya, itu ada hak-haknya. Hak terhadap diri kita sendiri ya. Yang pertama ghaddul basar. Ya, artinya menjaga pandangan. Kita lagi di jalan tuh ya. Ada rumah orang kebuka pintunya, kita nengok. Nah, itu ente tidak menunaikan hak-hak di jalan tuh. Bisa jadi ketika orang itu lagi buka pintu, aurat orang terbuka, kita kagak tahu. Jadi jalan tuh lagi di jalan, jaga pandangan. Jangan sembarangan tuh nengok. Ya, pandangan lurus aja ke depan, ente mau tujuan kemana. Nah itu kata Nabi itu, Nabi ngajarin begitu. Ketika kita lagi di jalan, ada adab-adabnya yang kita harus tunaikan. Dan itu kita tunaikan kepada diri kita sendiri ya. Ya, kata Nabi itu yang pertama. Ghaddul basar, jaga pandangan. Yang kedua adalah ya ini yang kedua yang kita bahas di kopdar kita sore hari ini, yaitu tidak usil, ya, tidak usil, tidak jahat sama orang lain, baik itu manusia ataupun lingkungan, ya. Yang tadi udah kita bahas tuh, jangan kita punya tangan, punya mulut, punya perilaku, itu bisa menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, kalau ente tidak melakukan itu, wah itu berarti ente sama saja tidak menunaikan hak-hak terhadap jalanan yang sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya yang kedua itu ente ketika lagi di jalan jangan sampai merusak lingkungan, ya baik manusia, hewan ataupun tumbuhan dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah dengan menjawab salam. Kalau ada orang di jalan, ya, memberikan salam kepada ente wajib menjawab, ya, karena itu hak buat orang tersebut yang memberikan salam. Dan yang keempat adalah mencegah kemungkaran, ya, jangan sampai ya
ada kemungkaran di depan kita, kita diam. Ya, diam, kita tidak mau melawan itu kemungkaran kecuali memang kita tidak ada power, minimalnya tuh dalam hati itu kita ingkar ya. Kalau ada kemungkaran di depan mata kita. Tapi kalau kita punya power ya, kita bisa menegur ya, kita bisa menegur dengan lisan kita atau berbuat dengan tangan kita, maka kita wajib ya mencegah kemungkaran tersebut. Dan yang terakhir adalah menyuruh orang berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Kayak Bang Ojan tadi, ada orang buang puntung di rokok, habis selesai majelis dia suruh tuh orang tegur. Nah, itu menyuruh orang ya, menyuruh orang untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar yang tadinya dia berbuat berbuat kemungkaran, kemudian dirubah kemungkaran itu dengan berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu termasuk adab-adab hak-hak di jalan ketika seseorang muslim berada di jalanan ya. Makanya kita nih kalau bisa hidup nih jadi pelopor. Jadi pelopor apa? Dalam hal-hal kebaikan ya. Pelopor itu maksudnya itu ente yang pertama kali buat gitu. Kalau bisa ente orang yang pertama kali buat dalam hal-hal kebaikan tersebut. Kenapa? Karena kata Nabi, barang siapa yang melakukan hal-hal kebaikan dan dia sebagai pelopornya, maka amalan jariahnya itu akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala bukan sampai mati lagi, sampai hari kiamat tiba. Jadi kalau ente bisa menjadi pelopor dalam hal amin. Kebaikan. Tapi nauzubillah, kalau kebalikannya pelopor dalam keburukan, ya dosanya itu juga bakalan sampai ditanggung sampai hari kiamat kalau orang itu tidak bertaubat ya. Tapi dari awal kita diajarin, maksudnya disuruh untuk jadi menginfluence orang berbuat kebaikan ya. Iya, kalau bisa kita jadi pelopor. Wih, kalau bisa jadi trendsetternya ya. Oh iya. Jadi kalau kita jadi pelopor, orang ngikutin, nah ini yang menjadi sumber pahalanya. Menjadi sumber pahala kepada orang yang mempelopori kebaikan tersebut. Ya kayak Bang Ojan, ya kayak contohnya tuh si Fiji, Masya Allah. Dibikin markisup, itu kan pelopor, tadinya gak ada itu. Markisup, mari kita subuhan, ya orang-orang followersnya pada ngikutin. Nah kalau Bang Ojan tahu batas, itu pelopor yang orang lain gak kepikiran hal tersebut, tapi dia kepikiran dan dibuat. Dan orang banyak ngikutin. Nah itulah yang dimaksudkan daripada hadis Nabi, orang tersebut dapat pahala jariahnya sampai hari kiamat. Nah, tambahin dikit ya. Dengan catatan bukan untuk membesarkan diri orang tersebut, melainkan mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala bukan karena asbab dirinya tapi hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut bisa menjadi pelopor. Jangan harap hal tersebut besar kalau dia berharap dirinya ini karena gue. Waliyadzubillah min dzalik. Ya jadi gitu ya teman-teman ya. Ini di sini nambahin dikit aja dan yang terakhir ya, yang terakhir nih. Tanda Allah berpaling dari hambanya ya. Allah kalau ente mau tahu diri ente, kalau Allah berpaling dari ente, katanya ulama, tanda orang tersebut yaitu Allah Subhanahu wa taala memalingkan hamba tersebut dari pandangannya, itu tandanya adalah orang tersebut banyak mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan merugikan orang. Ya yang gak manfaat dulu deh, contoh bangun tidur terus ya dia bangun tidur, makan, habis makan mandi, minum, habis itu ketemu teman, habis itu pokoknya gak ada hal-hal yang positif dalam kehidupan dia yang Allah kasih tuh waktu buat dia, itu banyak yang digunakan kepada hal-hal yang tidak manfaat. Nah itu sebenarnya warning buat dia, itu jangan-jangan Allah sudah berpaling dari dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu yang begitu mahal ya, yang 1 detik ini tidak bisa dibayar oleh apapun. Ente mau tukar, ente punya harta sebanyak apapun, ente mau beli waktu 1 detik itu nggak bakalan bisa ente beli, saking mahalnya itu waktu ya. Itu kalau ente tukar dengan apapun nggak bakal bisa. Sedangkan Allah memberikan itu ente semua dan tidak dimanfaatkan waktu itu dengan sebaik mungkin. Wah,
itu berarti pertanda diri kita, nauzubillah min dzalik, Allah berarti sudah memalingkan pandangannya dari kita. Makanya apalagi sampai melakukan hal-hal yang tidak manfaat. Makanya kata Nabi, mukmin yang sejati itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat pada dirinya. Mukmin yang sejati itu paling anti dia mengerjakan sesuatu hal-hal yang tidak manfaat, ya. Maksudnya itu membuang waktu yang dimana waktu tersebut tidak dipakai untuk hal-hal yang manfaat, ya. Terus yang kedua adalah sebaliknya, kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang tersebut, itu tandanya adalah orang tersebut selalu ingin berbuat kebaikan. Ya, orang tersebut kalau kita mau tahu Allah cinta enggak ya sama gue? Lihat aja diri kita. Kita suka berbuat kebaikan enggak? Baik kepada diri kita atau terhadap orang banyak. Kalau kita sering melakukan hal-hal kebaikan, insya Allah, ya. Mudah-mudahan itu pertanda Allah mencintai kita, ya. Sebenarnya paling gampang tuh patokannya begitu. Kalau ditanya, ada orang nanya kayak ente, Allah sebenarnya sayang gak ya sama gue, cinta gak ya sama gue? Ya, ente tinggal jawab begitu aja. Ente gunain waktu ente gimana? Penuh dengan hal-hal kebaikan atau penuh dengan hal-hal yang tidak manfaat? Atau justru malah lebih parah lagi, pakai waktu itu benar-benar yang merugikan diri sendiri atau merugikan orang banyak. Kalau misalkan baik ya berarti Allah cinta. Kalau tidak baik berarti Allah berpaling dari ente. Udah begitu aja, udah simpelnya. Ya, mungkin ya itu saja. Aneh nambahin sedikit doang ya dari Bang Ojan, dari Ustadz Alfi. Ya mungkin ada tambahan dari Ustadz Alfi atau Bang Ojan lagi, dan mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Ya nanti dibuka juga ada sesi tanya jawab ya. Mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum Habib. Berbicara masalah tadi yang Ojan bilang, kepada tumbuhan, kepada segala seluruh alam semesta yang ada di muka bumi. Hatta bumi, hatta tanah. Tanah kita injak. Tanah kita injak. Itu ibaratnya apa? Kita juga pakai adab sama mereka. Kita pakai adab kepada tanah. Kita pakai adab kepada tumbuhan. Dalam surah Al-Isra Allah mengatakan apa? Sesungguhnya apa-apa yang ada di langit dan di bumi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalian tidak memahaminya. Mereka berzikir. Makanya Pak, dalam riwayat yang lain Nabi Muhammad SAW ketika ada orang wafat dikubur, dengar ada jeritan siksa kubur, Nabi Muhammad SAW mengambil pelepah korma kemudian ditancapkan di atas kuburan. Untuk apa? Mengistighfarkan untuk orang yang wafat. Wahakadha, artinya kalau kalian memperhatikan segala sesuatu hal di muka bumi, di lingkungan kalian muliakan, hal yang kecil kalian muliakan, maka insya Allah Allah akan memuliakan kalian. Hal yang kecil dimuliakan, maka Allah akan muliakan kalian. Tadi dibilang Imam Ghazali, Imam Syafi'i, orang-orang besar semua. Abah Maimun Zubair, Allah yarham. Beliau tuh mengatakan apa? Kalian diamanahin. Jangan mandi kalau ada semut di lantai di kamar mandi. Pindahin dulu semutnya. Pindahin ke atas, jangan sampai kena air. Siapa tahu Allah ridho di situ. Kalau ada anak itik yang lepas dari induknya, ambil ketemuin lagi sama orang tuanya. Banyak hal-hal yang begitu. Perhatikan yang kecil. Ini sibuk kita, Allahumma sholli Muhammad, Masya Allah, al-mahib. Cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, keren. Cinta sama ulama, Masya Allah. Tapi ketika haul, kenapa sampah dibiarin bertebaran? Tamparan buat kita. Tamparan buat kita. Kita naik motor. Naik motor nih. Set, ada paku tengah jalan. Pertanyaan gue, lu lewat apa berhenti? Jawab. Lewat atau berhenti? Kenapa? Seburu-burunya Beb, gak ngambil setengah jam sih Beb.
geser paku tuh. Ya gak sih? Hal kecil, cabang iman syuf, kata Nabi. Oh mungkin di sini juga, gue kadang suka kayak gini-gini nemu nih bang nih. Lagi ngobrol gini nemu, seperti biasa lah kalau kita ngobrol malam gini kan ya. Mungkin ini kali ya Bib, koreksi kalau salah Bang Alfi gitu kan. Gue ngeliatnya emang di Al-Quran sering banget ya kalau kita lagi baca gitu kan. Apalagi baca artinya gitu kan, tanda-tanda kebesaran Allah. Tidakkah kalian melihat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir? Tidakkah kalian melihat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir gitu kan? Nah, sedang gimana mau kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah kalau kita tidak membangun sensitivitas kita terhadap makhluk-makhluk Allah? Pohon aja lo anggap tiang listrik, Ya, ya kan? Begitu kan? Gimana lo mau notice bahwasannya tanah ini bergerak sebenarnya? betul, Sedangkan pohon aja lo anggap tiang listrik gitu, bukan makhluk Allah. betul, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa. Ya, ini pemikiran-pemikiran goblok aja sih, namanya juga anak bahlul. Bisa. Karena apa? Ya dalam hadis qudsi Allah mengatakan apa? Setiap hari laut minta sama Allah untuk menghabiskan manusia. Hadis qudsi. Dengar tuh. Artinya apa? Laut adalah Makhluk. Pohon makhluk gak? Anda punya teman di Garut. Dia main tembakau. Bikin cerutu. Tiap hari tembakau dielus sama dia, disalawatin, diajak ngobrol. Serius, ini gak bohong. Cerutu, dia bikin cerutu, handmade. Satu diajak ngobrol, yang satu enggak. Cuman dipegang doang. Tahu gak bedanya apa? Yang cerutu, yang didoain sama dia, dipegang gitu ya. Dijaga sama dia, disolawatin, segala macam deh. Walaupun ini dalam hukum agama bertolak belakang gitu ya. Waktu itu ini isep bisa ditarik, cerutu. Yang satu lagi nggak bisa. Syuf. Artinya apa? Tumbuhan, daun, segala macam semuanya hidup indallah. Mereka berzikir kepada Allah, tapi kita tidak mengerti bahasa mereka. Fagat, maka apa? Maka dekatkanlah dirimu kepada Allah, wa yu'alimukumullah. Maka Allah akan mengajarkan kalian bagaimana cara menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubatlah. Bertaubat dari apa? Bertaubat dari amal yang mengharapkan amal tersebut menghasilkan dunia. Bertaubatlah. Bertobat dari apa? Bertobat dari mengecilkan hal-hal yang sepele. Bertobatlah. Bertobat dari apa? Bertobat dari merasa lebih dan merasa hebat. Bertaubatlah. Bertobat dari apa? Dari amal yang mengharapkan sekedar pahala surga. Lah, yang kita harapkanlah apa? Indallah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini pesan buat kalian semua. Buat kalian semua, buat saya juga. Secara pribadi, tolong istiqomah sedekah subuh. Mau 2.000 perak, mau 5.000, terserah elu. Terserah elu. Boleh gak banking? Boleh gak? Boleh. Gak masalah. Itu tadi dibilang Habib. Bangun tidurnya manfaatnya untuk orang. Bangun tidurnya manfaat untuk diri sendiri atau tidak? Untuk orang lain atau tidak? Kalau setiap hari begitu, maka insya Allah ayutsabit qulubina. Allah menetapkan hati kita di jalannya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau nanya? Ada yang nanya? Terkait memuliakan hal yang kecil, bahasa tumbuhan misalnya. Ada nanya gak? Hah? Ada? Atau bagaimana cara mendapatkan motor baru? Amin. Ada yang mau? Mau di luar bahasan ini gak masalah juga. Kalau hidayah itu petunjuknya. Taufik itu kemampuan melaksanakannya. Hidayah petunjuknya. Ya. Taufik
kemampuan melaksanakan hal-hal yang positif. Nah, itu berarti itu taufik. Hidayah itu petunjuk. Ya, al-hadi, petunjuk. Ya. Jadi kalau orang mau melakukan sesuatu amalan ibadah tapi belum dapat hidayah, nggak bakalan bisa dapat tuh yang namanya taufik. Karena belum dapat hidayahnya. Benar. Jadi dapat hidayah dulu, petunjuk dulu, baru dia mampu melaksanakan amal ibadah tersebut. Nah, itu yang disebut taufiknya gitu. Paham? Paham nggak? Berarti nunggu petunjuk dulu. Peta dulu baru jalan. Ya, kurang lebih begitulah. Dapat maps dulu ya. Kayak kita mau jalan nih, nggak tahu mau ke Kemang. Nggak tahu Kemang, Bib, lihat maps. Nah, ketika dia udah dapat mapsnya, dia jalan. Nah, maps itu adalah hidayah. Taufiknya itu adalah kita naik motor menuju tempat yang kita akan tuju. Nah, gitu. taufik perjalanan adalah jalan atau cara. Ketika menuju ke sini, tahu dapat jalannya, dapat tujuannya, tahu kemana tujuannya. Kalau dapat tujuannya, kira-kira ketika ada halangan di jalan berhenti atau putar balik? Apa jalan terus? Pertanyaannya. Dapat di petunjuk nih. Mau ke Pilion dari Kemang, dapat maps. Ada niat, ada azam, ada keinginan, ada sesuatu lah tujuan di sini. Begitu. Dapat ada tekad di sini. Ada maulah intinya. Kemudian dapat maps, dapat peta. Muncul taufik, yaitu cara melaksanakannya. Pertanyaannya, kalau sudah tahu maps, kemudian di tengah jalan hujan, pertanyaannya, jalan terus, nunggu reda, atau putar balik pulang? Namanya taufik, artinya terus berkesinambungan. Terus berkelanjutan, hadza taufik. Kalau bahasa Habib, cara. Kalau bahasa Ana adalah terus menerus ketetapan tujuan. Taufik. Kalau hidayah adalah petunjuk yang Allah, hari ini Allah kasih petunjuk, yaudah gue ikutin. Cuman gak terus menerus, gak continue. Kalau menurut Habib Qudsi adalah cara sign. Toilet belok kiri, musola belok kanan. Ada hidayah. Begitu kan? Itu ibadah musiman. Iya, ibadah musiman. Ibadah yang didorong sama hawa nafsu. Biasanya nggak bisa istiqomah. Itu berarti bukan taufik. Ya, kalau menurut Ana musiman. Jadi kan kadang hawa nafsu itu tidak hanya mendorong kita kepada hal yang Keburukan. negatif. Kadang pada positif juga, tapi musiman ya udah lagi ini mau ngelakuin, ntar besok nggak mau. Nah itu musiman. Tidak ada continue, tidak ada keistiqomahan. Berarti itu ibadah ente didorong oleh hawa nafsu, bukan dari taufik atau hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau taufik dapat, hidayah dapat, itu udah pasti Continue. buahnya itu adalah istiqomah. Itu udah pasti. Gitu. Kane. Ya. Allah alaik. Ada lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi cara meyakini hidayah itu benar apa enggak dari Allah. Apalagi zaman sekarang kan banyak entah aliran atau segala macam yang ngomongnya entah bawa hadis lah, bawa apalah segala macam. Tapi ujung-ujungnya kan enggak benar. Nah, cara kita ngeyakinin itu tuh benar atau enggak, bagaimana ya? Cara kita taunya. Itu aja sih, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya, orang yang menyampaikan ilmu tersebut, kalau kita tidak tahu, kita harus cross check. Cek dulu siapa itu orang. Bagaimana orangnya, bagaimana dia berguru, kepada siapa. Kita harus mengecek sanad keilmuannya. Ya.
Jadi hal langkah pertama kalau kita mau tahu itu apa yang disampaikan ilmu dari orang tersebut benar atau tidak, kitanya nggak kenal, kita harus cek. Ini orang siapa? Belajar di mana? Gurunya siapa? Ente harus tahu dulu. Nah ketika ente udah mengecek itu semua dan benar guru-gurunya sesuai aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, baru ente ambil ilmu orang tersebut. Gitu. Jadi cara mengetahuinya simple, cek orangnya dulu dah kalau saranannya gitu. Kayak ente nggak tahu aneh, ente cek, tanya, ente Bib dulu belajar di mana, gurunya siapa, belajar di pondok di mana aja dulu, belajar kitab apa. Ketika ente udah tahu, oh ternyata gurunya ini, belajarnya ini apa segala macam, barulah ente yakin di situ, ente ada keyakinan, berarti aneh ngambil ilmu dari orang tersebut insya Allah benar. Jadi berguru agama itu juga harus ada filter. Tidak boleh sembarangan kita ngambil ilmu agama kepada siapa aja. Kita harus tahu. Kalau misalkan kita tahu orangnya, ya udah itu kepada siapa aja boleh. Kalau misalkan kita udah tahu orangnya, itu orangnya benar belajarnya dulu di mana, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita sembarangan, nggak apa-apa Bib, Anda belajar sama si A, sama si ini. Tapi ente nggak cross check dulu, waduh takutnya nanti berbagai macam pemahaman takutnya salah, takutnya itu. Jadi salah aliran, salah akidah, salah pemahaman takutnya. Jadi langkah yang pertama yaitu tadi, ente harus cross check orangnya dulu siapa. Ya. Kalau ente nggak tahu, wah aneh nggak ada kemampuan Bib untuk meng-cross check itu orang benar atau enggak, tanya teman ente, tanya yang lain. Bisa, wasilahnya tuh perantaranya banyak, nggak harus ente. Kalau ente sendiri nggak mampu, berarti ente harus lewat orang lain untuk menanyakan itu orang siapa. Begitu, selesai. Ya, kayak ada orang ente punya anak perempuan, ada laki-laki yang melamar. Ente nggak tahu sebagai orang tua siapa nih orang. Kalau ente mau cari tahu sendiri, ente nggak mampu dapat informasi yang benar siapa. Tanya kepada yang kenal orang tersebut, gitu aja udah. Dapat dah tuh informasi. Oh, fulan begini. Ya, nah, tanya ke bin lebih jelas lagi. Karena faktor utama dalam perubahan hidup adalah pergaulan. Bukan berarti yang lama ditinggalkan. Istirahat sejenak. Contoh nih. Rehat dulu dari teman-teman lamanya. Bukan ditinggalin, di Bali mah tetap gabung. Kemarin story-storynya masih teman-teman lama semua. Bukan berarti meninggalkan, tapi perbanyak pelurumu untuk perang bertemu dengan circle yang lama untuk melawan hawa nafsu. Perbaiki circlemu, perbaharui circlemu. Jadi kalau secara hadis, jadidu imanakum, perbaharui iman kalian dengan perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Tapi secara sosial, yaitu perbaharui circlemu. Circle yang seperti apa? Vibes positif. Jaksel men. Positive vibration, asik. Positive vibration. Ya, ada Hot Chili Peppers. Kalian phone. Ya bang, garing lagi. Ya, maaf, gak maaf, lucu maaf, lagi, maaf. parah ini nih, parah. Iya, itulah pokoknya. Astagfirullah. Itulah pokoknya. Ya, jadi circle. Kita semua begitu kok. Ojan, Habib, aneh, semua begitu. Ya, circle-nya. Makanya silakan datang ke sini setiap Senin Selasa Rabu. Walaupun muka-mukanya muka ngehe, tapi insya Allah akhlaknya akhlak. Insya Allah. Masya Allah mereka ini. Gitu. Kadang gue bangga tuh kalau di ketongkrongan sekarang teman-teman lagi pada minum hammer gitu. Datang gue nih, Masya Allah Ojan, wih ngomong Allah kata gue deh, ya kan? Wih gila. Paling enggak kedatangan lo menyebabkan mereka menyebut nama Allah. Sama Allah lah dalam keadaan mabuk gitu kan. Kita gak tahu dari situ ada taufik dan hidayat di balik Nurnya itu, ya. Allah. Wih sirullah men. Sirullah, sirul asrar. Gak ada yang tahu, nobody knows. Nobody knows. Man. Cuman Allah yang maha mengetahui. Makanya makin belajar makin bahlul gitu konsepnya saudara-saudara. Gitu. Cukup Beb. Netizen maghrib. Oke.
Sekarang makasih banyak udah datang hari ini. Insya Allah mudah-mudahan istiqomah semuanya. Ingat Senin ada rakab, Selasa ada sabi, salawat Nabi dibaca di kitab Muhammad Ihsanul Kamil dibaca oleh Habib Rafiq Al-Kaf. Kemudian Rabu Iqra Quran. Fadl silakan mau datang ahlan sahlan buat semuanya. Ini for free, tidak berbayar. Tapi buat para netizen, mohon maaf hanya untuk laki-laki. Berlokasi di Jakarta Selatan di Pilion Coffee. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin sallallahu ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعواهم فيها السلام سبحانك رب عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.